Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 22a. Bersama dengan saya, Maria Ratih Sandriawati, dari lingkungan Santo Matius, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, janji merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Artinya, saat kita mengucapkan janji, maka kita dituntut untuk menepati janji yang kita ucapkan itu. Karena itu, janji harus ditepati dan dilaksanakan. Berbicara tentang janji adalah hal yang tidak mudah, karena banyak orang yang mudah untuk menyatakan janjinya, tetapi sulit untuk melakukannya. Saudara-saudari, melalui pembacaan kitab Yesaya yang dilakukan oleh Yesus, telah memperkenalkan dirinya yang dikuasai oleh Roh Allah dan sebagai penggenapan janji Allah. Tuhan yang datang dan hidup di tengah kita membawa harapan bagi kita umat-Nya. Ia mau melakukan yang terbaik bagi umat-Nya. Dalam kuat kuasa Roh Kudus, Ia mau membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan pelepasan bagi orang yang tertindas.
Saudara-saudari, orang-orang miskin dalam Lukas merupakan orang-orang yang secara ekonomi kurang atau tidak beruntung. Mereka terpinggirkan. Umumnya disebabkan oleh karena sistem yang tidak adil. Sistem yang lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya, serta para pejabat pemerintah dan agama pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang berada di lapisan bawah masyarakat, orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Banyak dari mereka yang miskin ini menjadi tawanan atau tahanan. Ada yang menjadi tawanan perang, tawanan karena hutang, juga karena masalah kriminal, demi memperjuangkan kelangsungan kehidupan. Dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya. Banyak dari mereka yang sakit secara fisik, antara lain buta, dan mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam arti tertentu, orang-orang buta ini juga berarti mereka yang secara fisik sehat, tetapi tidak dapat melihat dengan jernih dunia sekitarnya, karena terlalu mementingkan diri sendiri. Banyak dari orang miskin ini yang tertindas karena kesulitan ekonomi yang tidak dapat mereka atasi. Tertindas karena orang-orang kaya dan para pejabat yang berlaku tidak adil atas mereka. Tertindas karena tidak mampu membebaskan diri dari situasi yang amat sulit itu. Saudara-saudari yang terkasih, kunci kebebasan, obat penawar, dan sumber kehidupan itu ada pada Yesus Tuhan. Manusia dalam kehidupan di dunia ini akan bergumul tentang kebutuhan fisik, sakit penyakit, dan juga tekanan psikologis. Di satu sisi, manusia akan berjuang untuk menang menghadapi hati dan pikiran yang terbelenggu oleh sakit hati, amarah, kebencian, dendam. Dan di sisi lain, manusia juga akan berjuang dalam mempertahankan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan fisiknya. Di sisi lain juga, manusia juga harus berusaha bertahan dengan sakit penyakit yang mungkin tidak dapat terelakkan. Yesus datang untuk menghadirkan pengharapan yang pasti bagi mereka, bukan memberi pengharapan palsu seperti yang biasa dan sedang dilakukan oleh banyak para politisi dewasa ini. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya, para pemimpin, atau orang-orang yang hidupnya lebih baik secara ekonomi dan sosial tidak mendapatkan kabar baik sama sekali. Dalam Injil Lukas hari ini dialamatkan pada seorang pejabat Romawi yang tentunya memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada persoalan sebenarnya dengan menjadi pejabat atau menjadi kaya. Masalahnya adalah kalau jabatan dan kekayaan itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, bahkan dengan mengorbankan masyarakat biasa. Masalahnya adalah semakin menipisnya kepekaan sosial masyarakat terhadap orang-orang di sekitarnya yang lebih membutuhkan. Itulah sebenarnya makna kedatangan Yesus ke dunia, menyatakan solidaritas ilahi atas manusia yang miskin, buta, ditawan, dipenjara, dan tertindas. Di dalam Yesus, rencana Allah untuk memulihkan umat-Nya tergenapi. Artinya, firman Tuhan ini pada satu sisi menjadi sumber pengharapan kita, bahwa Yesus pasti memulihkan keadaan kita dengan segala cara yang seringkali sulit dipahami oleh manusia. Dengan pengharapan itu,
muncul semangat baru bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk semakin maju, untuk move on bagi mereka yang sulit melangkah karena kegagalannya yang dialami selama ini, dan untuk melihat bahwa kehidupan belum berakhir. Masih ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Saudara-saudari, firman Tuhan juga menjadi semacam cambuk bagi gereja dan bagi kita orang Kristiani untuk hadir dan memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi dunia di mana kita berada. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti menolong mereka yang membutuhkan. Menolong dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu membebaskan, bukan membebani. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti membimbing dan menunjukkan jalan keluar terbaik bagi mereka yang hampir kehilangan pegangan dan pengharapan, bukan sebaliknya, memanfaatkan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti meringankan beban mereka yang tertindas, bukan sebaliknya, menimpa mereka dengan beban baru. Mari secara konkret kita ungkapkan dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita dalam pelayanan kepada sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan, biarkanlah segala kebaikan dan kebenaran menguasai hati dan pikiran kami. Jernihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga hanya memikirkan dan menghayati segala kebaikan yang berasal hanya daripada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.